Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak yang sedang liburan ya, ini pasti ada yang mau liburan Natal sejak kemarin, ada yang bersiap-siap liburan tahun baru. Tapi buat kita, ya Mbak Agi, kita terus menemani para sahabat kita, para viewer dari Off the Record untuk mengupdate berita-berita. Ya, siapa tahu kan Anda tentu saja masih penting untuk untuk menyimak apa yang terjadi di tengah-tengah liburan Anda. Dan seperti biasa Anda kami ajak untuk ngobrol dalam di dapur redaksi, memperbincangkan berita di balik berita. Masih bersama saya Suna Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda. Ini tidak ini di awal pekan tapi menjelang akhir tahun gitu ya Ya, Mas Heru. di awal pekan kita tahu. Cuman kita ingetin hati-hati ya, Mbak Giem. Kemarin Mhm. ada kejadian yang saya kira agak serem juga itu di Merak ya. Ya, Di Merak ada pasangan suami istri berdua di mobil. Nah, ini mau ke Palembang katanya mau masuk ke betul. kapal tiba-tiba nggak tahu bagaimana katanya talinya melebar. Ini mungkin karena memang cuaca apa ya cuaca akhir akhir tahun ini kan buruk itu dia tiba-tiba kecemplung itu rupanya terangkat anunya ya kelihatannya Betul. jembatan masuk ke itu dan mobilnya kecemplung bersama dengan para penumpangnya ke dalam ke laut. Ini serem nih saya membayangkan meskipun itu tetap di dermaga tapi serem banget dan itu untungnya selamat ya para Ya. penumpang di dalam dua orang itu. Tapi kan saya bisa membayangkan bagaimana kita kecemplung dalam mobil di dalam ke laut gitu dan di tengah sekarang ini kan biasanya bulan-bulan Desember ini ombak cukup tinggi ya Mbak ya. Ya. Nah ini serem hati-hati. Saya kira segala macam situasinya seperti itu. Memang saya sendiri tidak terlalu menyukai perjalanan pada bulan Desember itu. Karena memang satu cuacanya buruk ya Mbak ya cuacanya kan buruk. Kalau terbang pun juga sering turbulence. Saya kemarin sempat sempat mau landing di bandara di bandara Cengkareng itu sempat muter lagi di udara karena katanya ada badai di bawah jadi nggak jadi mendarat gitu dan satu itu udaranya buruk kedua tempat-tempat liburan penuh nih tempat-tempat penuh jalanan Ya. macet gitu terus yang berikutnya lagi yang nggak tahan mahal ya gitu ya Mbak ya pasti ya hotel-hotel makanan-makanan semua jadi mahal ya kalau pada akhir tahun ini Pak Agi ya. Iya, betul sekali. Ini memang waktunya sebenarnya untuk beristirahat dari kepenatan begitu ya. Hmm, Jadi hmm. sebenarnya di cuaca musim ini kita enak sekali untuk tiduran gitu, terus kemudian menyepi gitu ya, Ya. menyepi keluar kota dan sebagainya. Tapi sayangnya memang perjalanan menjadi seperti itu ya, karena ini angin musim barat gitu ya, istilahnya ber gitu biasanya sampai dengan bulan Maret, bulan April dan nelayan pun juga banyak yang kalau kalau misalnya umumnya orang itu untuk berlibur, nelayan justru bersedih biasanya pada saat-saat seperti ini karena mereka Oh, tidak bisa melaut begitu ya. Biasanya mereka angin musim timur lah itu saat puncak panen. Biasanya pada saat musim barat seperti ini ya mereka hanya mengandalkan di teluk-teluk begitu, terus kemudian juga mereka waktunya untuk mengolah begitu ya. Tapi tidak ada musim panen biasanya seperti ini. Jadi dan kita pun yang di darat juga harus waspada karena badai juga rupanya tidak hanya terjadi di laut tapi juga di daratan. ya, 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 ya. Oke, yang penting hati-hati dan kedua juga jangan jangan lengah ya karena ternyata ini kan meskipun di kita kan kita ini ada wacana dari pemerintah untuk mengakhiri PPKM ya. Eh, Ya, apa tuh tiba-tiba kok lupa perpanjangan PPKM apa tuh pembatasan perjalanan ya, KM-nya apa itu Mbak? Pokoknya untuk masyarakat lupa lah. Pokoknya PPKM itu kira-kira pembatasan selama karena ada COVID gitu ya. betul. Dan ini pemerintah mewacanakan untuk menurun, tapi saya lihat angkanya memang sudah menurun, tapi tetap saja ada lumayan tinggi di Jakarta angka-angkanya. Dan yang lebih ngeri kalau kita baca di berita dunia itu Cina dan India, Mbak. Yang ngeri banget ya, Mbak ya. Iya, iya betul sekali. Jadi ini memang di Cina itu Mas Hersu dikabarkan dari berbagai portal berita begitu ya, yang mengutip juga tentunya dari berita di Cina sendiri dan juga di sekitarnya di Taiwan dan sebagainya. Itu kasusnya sudah menembus 250 juta. Jadi Hampir bayang satu se-Indonesia itu kalau di kita ya. Iya, kalau di sini hampir hampir se-Indonesia ya. Cuman karena di sana penduduk 1,4 miliar, jadi itu bisa dikatakan mereka mengatakan ya sekitar belasan persen begitu, menuju ke 20%. Bahkan di kota di Beijing dan Sichuan kabarnya itu hampir setengah dari populasi penduduk itu terpapar. Itu luar Ya, biasa ya, sekali ya. Mas Hersu. Iya, Dan iya. Dan kemudian kita ya.
juga mendapatkan kiriman dari sejak pekan lalu, Mas Hersu ya, kita sama-sama melihat itu video-video yang jenazah antri untuk Kremasi dimakamkan ya. atau untuk dikremasi begitu, itu sudah hampir tidak tertangani begitu. Dan kemudian gedung-gedung olahraga juga dijadikan tempat untuk merawat para penderita atau para korban. Tapi saat ini pemerintah Cina dikabarkan mereka makin mempersempit definisi dari arti COVID itu sendiri, kematian akibat COVID. Jadi kalau seandainya itu meninggal akibat dari pneumonia atau paru-paru ya, radang paru-paru atau akibat sesak nafas, nah itu baru dikategorikan sebagai kematian sebagai COVID. Sementara kalau seandainya biasanya mereka yang banyak kemudian wafat itu adalah juga yang mereka memiliki komorbid. Nah, itu tidak dikategorikan sebagai meninggal karena COVID. Nah, karena itu untuk mempersempit jumlah begitu kan. Itu kan biasanya politik kesehatan yang seperti itu. Tapi kita artinya masih terus waspada, begitu juga negara-negara di sekitar begitu kan. Karena Cina juga kabarnya juga kekurangan obat-obatan dan dikirim juga dari Taiwan dan sebagainya. Kita ingat dulu waktu awal-awal COVID Taiwan ini menjerit gitu ya, mereka meminta bantuan dari WHO dan sebagainya, tapi karena WHO tidak berani membantu Taiwan karena ya seperti Indonesia juga politik satu Cina. Tapi saat ini justru Taiwan itu membantu Cina, walaupun sekarang di Taiwan juga sudah mulai gejalanya juga meningkat begitu COVID Ya, ini. ya, ya. Jadi kalau disebutkan angkanya 250 juta itu saya kira prediksi dan bisa kemungkinan bisa sangat lebih besar lagi karena Cina kan seperti biasa ya. Ini bagaimanapun tetap negara komunis meskipun ekonominya sudah kapitalis, negara komunis jadi informasi-informasi semacam itu biasanya berusaha dibatasi oleh pemerintah gitu ya. Ya, Nah, ya. tapi tentu situasinya sekarang berbeda, nggak seperti dulu. Kalau dulu ditutup betul-betul nggak bisa bocor keluar. Kalau sekarang ya, Ya. walaupun ditutup, tapi media sosial di sana dengan pembatasan tetap saja muncul. Bahwa angkanya memang cukup Mm. mengejutkan di sana. Dan Mm. ini masuk di kota besar Beijing ya. Ini kan ibu kota Ya. di Beijing. Dan Mm. kalau Sichuan itu kan yang terbayang buat kita sebenarnya bukan kematian, tapi makanan yang enak ini. Kalau Sichuan Iya. spicy gitu ya, makanan di China. Mhm. Oke, tapi jawab intinya poinnya adalah kita tetap waspada, jangan Betul. karena walaupun kata selalu saya ingatkan bahwa pemerintah kemudian melakukan penghapusan PPKM, tetap saja kita mesti mesti Mhm. jaga diri sendiri dan saya kira kita punya new habit gitu ya, kebiasaan baru Mhm. lagi sekarang bahwa seperti mungkin kita mungkin bisa ikut-ikutan warga Jepang dulu jauh sebelum ada COVID, orang Jepang tuh biasa kalau di agak flu-flu dikit atau apapun mereka sudah biasa menggunakan masker kita lihat di kereta-kereta di Mhm. begitu ya Mbak Mhm. ya dan Mhm. saya kira penting itu untuk dihadirkan karena nantinya saya kira COVID ini juga akan mungkin berubah menjadi apa ya kalau istilahnya endemi atau apa sih Mbak kalau udah jadi kayak flu kayak gitu ya jadinya. Iya, menjadi penyakit yang sudah bukan pandemi lagi, tapi sudah endemik begitu ya, Ya, ya. sudah menjadi biasa begitu. Oke. Mhm. Baik, ya jadi selamat sekali lagi selamat berlibur ya tapi tetap hati-hati tetap waspada nikmati kebersamaan Mhm. Anda bersama keluarga tapi jangan jangan lengah untuk menjaga protokol kesehatan. Kita masuk ke 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 dalam negeri. Ya, itu saya kira kalau di dalam negeri saya usul sih ada beberapa berita yang menarik perhatian ya masih masih berkaitan dengan kasusnya wanita emas kan orang banyak bertanya-tanya siapa sih ini orang kok kok ribut banget gitu ya kok kok rame banget dan ternyata menariknya dia bisa membuat geger padahal dia masih ada berada di dalam tahanan gitu kan Anda pasti banyak yang nggak kenal siapa siapa wanita emas ini. Nah, kita akan beri background sedikit tentang dia gitu siapa dan dari situ nanti Anda silakan menilai sendiri apa yang sebenarnya terjadi gitu ya Mbak ya. Ya. Terus Mhm. ada juga soal saya kira apa ya soal reshuffle kabinet juga rame gitu. Ya. Nah, terus Mhm. ada juga yang ini saya kira cukup menarik ini karena ternyata Anies itu kemarin ketika datang ke Solo ya Mhm. datang rupanya Anies datang ke Solo ada kondangan gitu. Kalau orang orang Jawa nyebutnya jagung manten gitu ya Mbak yang hadir di sana di demo oleh sejumlah orang gitu. Kenapa kok demonya baru sekarang ya? Kenapa nggak demonya pada waktu Anies datang ke Solo waktu pernikahan Kaisang gitu? Kan ini sama-sama Iya, datang ke jagung pernikahan kanten. Solo gitu ya Mbak. Ini menarik ya Mbak ya kejadiannya Mbak ya yang Anies ya. Mhm. Iya, iya, Mas Ersu. Jadi Anis Anis ini ceritanya dia datang ke apa? eh,
Jadi temannya ketika di UGM namanya Pak Lukman Hakim kalau tidak salah itu dia mengawinkan anaknya begitu. Sebetulnya lokasinya agak ke Karanganyar Mas Yesu tepatnya. Jadi itu apa dibatasi oleh jalan begitu ya dari ke Solo. Jadi tidak jauh Kalau juga dari Karanganyar Solo. berarti ini dekat calon rumah baru Pak Jokowi ya, di kawasan Iya Colomadu di itu. Colomadu ya, iya jadi ingat rumah Pak Jokowi begitu. Dan Mm-mm. kemudian ini sebenarnya demonya hanya diikuti oleh tidak banyak orang begitu. Dan kemudian ada yang menyebutkan hanya belasan, ada juga yang menyebutkan puluhan begitu ya Mas Hersu. Dan uniknya demo ini hanya berlangsung 10 menit. Jadi setelah itu orangnya langsung menghilang, nggak tahu kemana begitu. Dan kemudian semua peserta demo itu terlihat memakai ada yang tetap demo tapi memakai helm gitu ya, kepalanya ditutup helm, terus kemudian ada yang memakai masker gitu. Pokoknya penutup wajah begitu sehingga memang tidak terlihat mereka ini apakah masih muda ataukah sudah dari segi usia ataukah mahasiswa ataukah warga atau siapa kita tidak begitu paham begitu ya. Tapi yang jelas ini penolakan terhadap Anies ini sepertinya mulai dimunculkan di mana-mana gitu. Walaupun skalanya kecil, tapi skala kecil itu kemudian diberitakan. Kalau saya lihat pemberitaannya cukup masif. Jadi tidak hanya di daerah saja di apa portal berita daerah, tapi juga portal berita nasional begitu. Jadi memang ini jadinya orang kemudian bertanya-tanya, apalagi pengamat mengatakan bahwa memang ada operasi super blok gitu ya, Pak Khairul Anam atau siapa tuh yang mengatakan demikian. Ada operasi super blok begitu yang memang nantinya kepada calon-calon yang potensial itu memang akan dilakukan selain masalah soal hukum yang kemudian akan di ini kembali. Selain itu juga ya penolakan-penolakan yang kemudian didesain gitu akan terjadi di berbagai daerah. Mungkin saja ini nanti tidak hanya terjadi pada Anies, tapi apabila sudah ada calon-calon yang lain bisa jadi calon yang lain juga akan menjadi sasaran penolakan seperti ini. Ya, 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 ya. Jadi jumlah orangnya nggak penting gitu, tapi bagaimana pemberitaannya yang penting masif gitu ya. Ya, penolakan itu kan gitu ya. Iya, Tapi kan iya. ini seperti biasa di media sosial, kemudian responnya justru saya lihat jadi kontraproduktif ya kalau memang targetnya Mhm. dan Mhm. Anies itu yang terjadi ya. Karena Mhm. komentar-komentarnya justru orang mengecam namanya masa orang datang ke kondangan gitu atau jagung manten masa di demo gitu. Nanti dia kalau ada orang datang juga udah Anies misalnya datang ke orang meninggal dunia gitu takziah juga di demo juga kan jadi nggak asik gitu ya soal ini. Nah, saya nggak tahu nih isunya apa penolakan ini Mbak Agi. Jadi isunya adalah karena Anies sudah melakukan kampanye dini begitu. Oh, ini sih Ya saya kira sudah melakukan ini kan kampanye bukan dini. ya ini kan bukan isu elit ini ya. Ini bukan isu masyarakat biasa, ini isu elit yang kok jadi sama dengan yang dipersoalkan oleh KPU ya jadinya ya. Iya betul dan kemudian kita tahu kalau seandainya itu definisinya adalah kampanye dini maka sebetulnya kampanye dini sudah lebih dulu dilakukan oleh calon-calon yang lain gitu Ya, terutama ya. oleh para pejabat begitu kan Mas Hersu dan kemudian yang menjadi unik kalau kita berpikir ini apa pesta perkawinannya ini dilakukan di sebuah ayam resto begitu ya jadi artinya di sebuah tempat begitu yang bukan di tempat yang biasanya adalah di tempat yang cukup sangat besar begitu ya biasanya hajatan dilakukan ini mungkin agak lebih private begitu tapi mereka tahu bahwa Anies akan datang ke situ begitu karena pihak dari Pak Lukman Hakim sendiri juga dia mengatakan ketika diwawancara oleh media mengatakan ya saya cukup surprise dengan jadwal Anies yang demikian padat dia mau menyempatkan diri datang ke Solo begitu jadi ya ini setidaknya dia mendapatkan informasi begitu ya para apa namanya para pendemo ini biasanya kalau seperti itu kan ada acara relawan atau ada acara apa begitu yang besar baru beritanya kemudian ada di media bahwa Anies akan rencana datang ke tempat tersebut nah baru kemudian orang berencana demo tapi ini lebih ke private tapi orang tahu jadwal tersebut gitu. Asik ya. Ini nggak perlu kaget dan saya kira mungkin eh, tetap saja acara di mana-mana juga akan dihadang semacam itu. Tetapi kita sarankan, nah ini kita penting sarankan kalau mau buat unjuk rasa yang apa, yang canggih sedikit gitu ya, jadi supaya nggak jadi kontraproduktif. Karena kan saya tahu ini kan maksudnya untuk mendiskreditkan Anies gitu ya, memberi cita buruk. Tapi malah saya lihat kalau komentar-komentarnya di berita-berita yang muncul di media malah kontraproduktif nih. Jadi lain kali jangan ikut-ikutan Pak PJ Gubernur Heru deh, gitu ya. Karena operasi-operasi politik yang dilakukan oleh Pak Heru itu malah berantakan semua dan malah memperburuk citranya
Pak Heru sendiri dan juga Pak Jokowi, karena orang tahu bagaimanapun ini pasti ordernya Pak Jokowi kan gitu orang nyimpulkannya kan dia. Ya. Iya, 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 Mas Ersu. Iya, sebaiknya kalau ini negara demokrasi begitu ya, sebaiknya tidak dilakukanlah hal-hal yang seperti itu. Dan kemudian juga masyarakat juga sudah pandai mana yang demo by design gitu ya, by design artinya apakah ini berbayar atau tidak sih begitu ya. Artinya misalnya dari pamflet-pamflet yang mereka bawa itu juga bisa terlihat gitu siapa yang membuat, kemudian ini disiapkan seperti apa. Karena biasanya kalau demo oleh mahasiswa dan sebagainya itu ada yang sudah tercetak, ada kemudian yang berupa poster gitu, ada yang berupa tulisan dan sebagainya begitu. Jadi bisa terlihat memang itu tidak didesain oleh orang yang tidak paham. Nah, biasanya kalau seandainya kita sebagai wartawan ada demo seperti ini, kita biasanya mewawancarai orang yang berdemo pun tidak ada yang bersedia diwawancarai. Biasanya mereka menunjuk ke salah satu orang. Tapi kalau seandainya di demo yang memang organik begitu ya, biasanya siapapun diwawancara mereka malah justru seneng begitu ya. Ya, ya, ya. Apalagi kalau mahasiswa begitu kan, mereka langsung yel-yel dan sebagainya. Nah, ini semuanya menutup wajah begitu. Jadi terlihat betul memang ini biasanya di Jakarta juga seperti itu. Demo yang tidak organik itu mereka biasanya tidak ingin ditampilkan wajahnya. Oke, mari kita tinggalkan apa peristiwa di Solo. Kita pindah ke Jakarta ya. Ini kan biasanya kalau ngomongin soal emak-emak, soal Asna ini emak-emak yang paling banyak tahu nih Mbak. Tapi begini deh, orang mungkin nanti untuk bagian-bagian yang perintilan yang lebih detail Mbak Agi. Saya sih ngikut, saya sempat searching tentang Asna ini siapa sih? Karena apalagi disebut wanita emas waktu itu ya, ketika muncul berita-berita tentang wanita emas, ingat saya itu tetap pending emas gitu ya, wanita ya, ya. Siapa namanya dulu kok Herlina ya. Iya, Helia penerjun juga ya. Nah, ya itu tetap ya ini mungkin karena referensi saya jadul gitu, saya tiba-tiba muncul kok wanita emas ini siapa gitu. Oh, rupanya ini Asna ini rupanya putri dari Max Muin gitu ya. Max Muin itu dulu politisi PDIP yang sempat kesandung juga skandal yang cukup heboh ya ketika dia foto-foto dia yang dalam kondisi yang tidak pantas bocor ke publik gitu ya. Itu jadi ini putrinya itu. Dan tapi kalau saya baca-baca ternyata dia tidak ngikuti garis politik bapaknya yang bergabung dengan PDIP ya. Dia ini Ya, di berbagai partai politik rupanya ya. Pernah jadi bendahara umumnya Hanura gitu, pernah juga ikut kemarin ke konven untuk KLB, ketua Demokrat dia juga mencalonkan diri. Terus dia juga pernah jadi bikin apa partai apa DPK, Demokrasi apa ya, lupa saya nama singkatannya itu. ya, Terus kemudian dia juga mendirikan partai ya, sebelumnya Partai Republik ya, sebelum ini kan sempat juga ya, bikin Republik. ya, Iya. Republik, setelah itu sekarang bikin Partai Republik Satu. Di luar itu ternyata ini wanita ini cukup gigih Mbak, karena dia juga pernah mencalonkan diri jadi bupati di Tangerang Selatan kalau nggak salah. Wali kota. Iya. Wali kota ya, itu wali kota Tangerang Selatan. Itu pasangannya waktu itu dengan Saiful Jamil penyanyi, dan tiba-tiba pasangannya mundurkan diri dan jadi, tapi juga nggak ada partai yang ngusung juga kan pada waktu itu. Kemudian juga waktu pencalonan gubernur ya, pada pilkada 2017 nih Mbak ya, dia juga pernah mencoba mencalonkan diri. Nah di sini rupanya julukan wanita emas itu muncul di situ ya Mbak ya, branding di bus-bus itu. Iya, itu mulai 2010. Oh, Yang 2010. di Oh, 2012 ya. Iya. Dia pilkada DKI Jakarta 2012 yang Pak Jokowi terpilih ya waktu itu ya. Mulai. Iya. Ya. Nah, itu saya kira memang ini sosok yang unik gitu. dan sekarang ternyata dia sendiri tersandung kasus hukum gitu ya, soal dana korupsi sampai 2 triliunan tuh di Waskita Karya ya. Makanya kemarin dia menyebut bahwa saya ini juga ini korban dari Erick Thohir gitu, karena kan Waskita Karya ini adalah perusahaan BUMN punya negara gitu. Itu sih kalau yang lain-lain, sisi yang lain mungkin Mbak Agi bisa menambahkan soal ini supaya publik mungkin jadi lebih paham seperti apa konteksnya gitu. Iya, kalau tadi Mas Hersu mengatakan bahwa ini biasanya emak-emak yang lebih paham. Saya rasa sekarang saya menolak itu. Kalau khusus untuk Hasna ini bapak yang lebih pengen tahu. Oh gitu ya. Iya, setelah beredarnya wawancara begitu para pengacara di tahanan dengan Hasnain ini, terus kemudian juga berbagai pernyataannya begitu ya Mas Hersu yang cukup mendalam soal hubungan seks dengan Pak yang
dia katakan, dia klaim terjadi dengan Pak Ketua KPU, Pak Hasyim Asyari, begitu. Terus kemudian juga beredarnya chat-chat WA dia di publik, kan sekarang sudah terlihat tuh chat-chat WA-nya. Nah itu saya rasa setelah kejadian itu malah justru bapak-bapak yang sekarang lebih tahu dari Oh gitu. gitu. Saya bukan termasuk bapak-bapak yang tahu dong kayak gitu. Lagi seru ya di kalangan bapak-bapak ini ya. Tapi Iya, kan iya. ya saya sempat mendapatkan kiriman-kiriman, ada beberapa chatnya, ada beberapa fotonya gitu. Terus Mhm. ada juga salah satu yang foto mereka berdua ini ya, foto ini di Mhm. bandara ya. Kalau nggak salah mungkin di bandara Mhm. Jogja yang disebut itu. Ya. Saya jadi bertanya-tanya, kok ini laporannya kok laporan pelecehan seksual kan gitu. Ini kan kalau seksual itu bukan konsensual ya Mbak ya. Ini Mhm. pelecehan seksual itu kan jadi pemaksaan gitu. Tapi kalau dengan mereka bisa pergi berdua sampai keluar kota dan sebagainya, saya sih menduga kemungkinan ini konsensual kan gitu. Karena apalagi ada Mhm. pertanyaan-pertanyaan yang saya sih nggak tega lah nyebutinnya bagaimana wawancara ketika ditanya soal bagaimana proses terjadi hubungan itu. Silakan Mhm. Anda nonton di konten lain dan media lain. Saya nggak mau masuk ke wilayah yang itu. Saya cuma bertanya-tanya, kenapa kemudian kasus ini dilaporkan ya? Kalau apakah karena ini kasusnya partainya nggak lolos, kemudian dia bongkar semuanya. Tetapi kalau dia bongkar semuanya kan bukankah itu membuka aib dia juga sebagai pribadi kan gitu loh Mbak Agi. Mhm. Iya memang ini Hasna ini termasuk perempuan yang nekat kalau menurut saya ya Mas Erso. Jadi Hmm. ketika itu usianya juga masih cukup muda ya pada waktu dia kemudian mencalonkan diri menjadi wali kota Tangsel begitu, dan kita juga terheran dengan waktu itu ini wanita siapa begitu karena wajahnya itu ada di banyak bis-bis yang berlalu lalang di Jakarta terutama ya. Dan kemudian di situ juga ditulis wanita emas. Jadi rupanya emas itu adalah era masyarakat sejahtera. Dan Oh, ya, dan itu sudah melekat kepada dia wanita emas, wanita emas. Bahkan kadang-kadang kita tidak tahu namanya. Ini namanya siapa sih wanita emas gitu, lebih terkenal wanita emas. Dan hmm. rupanya walaupun dia tidak jadi untuk ikut ke pilkada di Tangsel, nama julukan itu tetap dia pakai. Bahkan ketika dia ingin nyagup gitu ya di Jakarta tahun 2017 itu juga tetap dia Jakarta menuju emas kalau tidak atau menuju Jakarta emas seperti itulah tagline-nya dia begitu. Dan itu juga sempat ramai lagi wanita emas ini begitu. Dan kita nggak tahu ini uangnya dari mana. Bahkan ketika KLB kemarin gitu kan, kalau tidak salah Pak. Demokrat ya, KLB Demokrat ya. Ya, KLB Demokrat karena dia memang masuk dia daftar untuk menjadi kader Demokrat kan. Dan kemudian kalau tidak salah Pak almarhum Pak Maxo Pakua itu sempat ada apa jumpa pers dan kemudian dia masuk ke dalam organisasi apa wanita emas ini gitu. Waktu itu apa ya namanya saya juga lupa sudah lupa. Tapi Pak KLB yang Muldoko ya Mbak ya. Iya, KLB yang Muldoko dan Hmm. dia juga ikut menjadi salah satu dari calon ketua umum Partai Demokrat. Bahkan saya ingat waktu itu ketika dia wawancara, dia mengatakan bahwa kalau saya menjadi ketuanya begitu, maka saya akan gaji itu para apa di partai gitu ya. Orang-orang partai itu dengan gaji yang tinggi gitu, yang mencukupi begitu. Dan jadi ini uangnya dari mana? Kita waktu itu juga heran begitu ya. Apa ininya perusahaannya atau bisnisnya itu apa begitu. Dan dia di apa ya di banyak event-event politik begitu ya. Sepertinya dia menyelusup ke sana, menyelusup menyelusup ke sini. Iya, Jadi iya. Hmm. apa itu namanya apa ya Mas gesit gitu ya mungkin ya. Gesit ya, gesit dan Gesit. gigih. Ya, dia nggak Gigi pernah betul. pantang pantang menyerah nih perempuan ini ya gitu ya. Ya, ya, memang pantang menyerah gitu. Profilnya itu pantang menyerah dan kemudian dia juga pandai berbicara. Tapi Hmm. juga kalau melihat dari yang terakhir dia kemudian ditangkap oleh Kejaksaan Agung itu terlihat dia histeris gitu ya. Kalau Hmm. dari situ kita melihat memang dia dapat melakukan segala cara begitu ya. Maksudnya memang kegigihannya itu dia bisa melakukan hal-hal yang mungkin bagi orang lain tidak, oh kok seperti itu begitu, tapi dia bisa melakukan itu begitu. Jadi kalau seandainya sekarang kemudian dia mengeluarkan bukti atau dia mengeluarkan cerita bahwa dia ada sesuatu permainan dengan Pak Ketua KPU, saya juga tidak heran sih Mas Hersu melihat yang Hmm. dari sebelum-sebelumnya karena dia ini juga sempat main sinetron juga kalau tidak salah sempat Ya, menjadi artis. ya, ya, Jadi ya. di hampir segala lini dari politik kemudian seni dan sebagainya dia dia Dan bisnis terjun gitu ya. gitu bisnis juga gitu dan cukup tangguh kalau perempuan ini
jangan dikatakan bahwa korupsi itu tangguh ya, tapi maksudnya perempuan yang bisa masuk ke bisnis di anak perusahaan Waskita Karya, yaitu Waskita Beton Precast gitu, ini kan bidang yang biasanya dimasuki oleh lelaki begitu. Sementara dia masuk ke situ dan kemudian dia berhasil dalam tanda kutip berhasil tapi secara negatif, dia berhasil melakukan dugaan penyelewengan itu, yaitu dengan nota-nota fiktif gitu ya, pembelian fiktif, dan nilainya luar biasa mencapai 2 triliun lebih, bahkan hampir 2,5 triliun begitu. Nah, ini kalau kita melihat itu ya Mas Hersu, kita tidak heran kalau kemudian sekarang ada cerita seperti ini begitu. Saya rasa dia juga punya bukti-bukti yang cukup. Dari yang sudah beredar itu, salah satu bukti yang saya cermati adalah unggahan screenshot dari WA ya Mas Hersu, percakapan. Kalau seandainya memang itu betul, sepertinya memang agak di luar kewajaran hubungan antara Pak Hasyim Asyari dengan Ibu Hasnaini ini, karena ada percakapan yang dilakukan dengan waktu gitu, time-nya itu 00 lebih sekian gitu. Artinya lewat tengah malam. Lewat tengah malam mereka masih melakukan percakapan intensif gitu. Bahkan juga ada di malam hari begitu ya, menjelang tengah malam mereka ada janji bertemu, rupanya itu bertemu Pak Hasyim Asyari begitu di dalam screenshot WA yang sekarang beredar luas, itu menuju ke rumah dari Ibu Hasnaini ini yang di daerah Kemang, Jakarta Selatan gitu. Tentunya itu harus diklarifikasi apakah betul terjadi seperti itu ya tentunya. Tapi inilah yang kemudian sekarang beredar di masyarakat, dan Pak Hasyim Asyari sampai sekarang belum speak up ya, belum mengklarifikasi apakah itu betul itu terjadi begitu. Dan kalau seandainya pun ini artinya ada hubungan khusus, dan kalau seandainya Mas Hersu tadi mengatakan bahwa ada konsensus ya, semacam seperti itu, hubungan seksual ini ada konsensus, ya tapi tetap ada relasi kuasa dalam hal ini kan Mas Hersu. Karena pihak ini makanya bisa disebut gratifikasi ya, seks. ya betul, gratifikasi seksual begitu. Nah, inilah yang kalau di dunia bisnis kita tahu itu sering terjadi begitu. Nah, apakah ini di dunia kenegaraan ini kan sebenarnya penyelenggaraan sistem kenegaraan ini kan KPU menjadi salah satu bagian dari itu. Kalau seandainya sampai terjadi gratifikasi seks seperti itu dahsyat gitu ya. Makanya makanya saya bilang kalau betul, saya sepakat dengan Anda tadi, kalau betul pengakuan dari Hasnaini ini, dan kemudian kalau dari foto-foto memang satu ada kedekatan antara dia dengan Hasyim Asyari, ya jelas. Tapi kemudian saya bertanya-tanya, kalau dengan kedekatan semacam itu, masa iya itu ada semacam pelecehan seksual. Jadi kan kita teringat kepada kasusnya Ibu Putri Sambo ya, dengan kasus itu. Tapi kalau pada Putri Sambo kemarin kan kita hanya berdasarkan dugaan-dugaan, berdasarkan juga sebelumnya ketika hubungan yang cukup manis antara Ibu Putri Sambo dengan Joshua kan gitu ya, ada termasuk ngirim fotonya. Kalau ini kan memang jelas yang dari screenshot percakapannya, kemudian dari foto, dan juga bukan manifest, saya kira itu tiket mereka yang pergi berdua Jogja, itu yang memang mereka dengan sangat sadar melakukan itu kan gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Jadi saya kira menarik juga karena kemudian banyak yang usul aja sudah dilaporkan ke polisi saja soal itu. Nah, tapi lepas dari soal apakah nanti kemudian polisi membuktikan itu ada pelecehan seksual atau kemudian itu konsensual gitu, tetap saja ini kredibilitasnya Pak Hasyim Asyari sudah sangat berat ini sebagai seorang pejabat publik. Itu sebenarnya yang menurut saya ini yang orang kemudian menghubung-hubungkan apakah ini bagian dari operasi untuk menghancurkan pemilu gitu. Itu ya orang bertanya-tanya kan. Lalu saya kira sebenarnya bisa saja kalau soal misalnya terbukti Pak Hasyim Asyari melakukan itu kan bisa diganti dia dengan komisioner yang baru, dan harusnya tidak jadi alasan hal itu untuk membatalkan pemilu juga kan gitu. Ya tidak sekuat itulah Pak Hasyim Asyari, hanya hanya begitu ya, seorang ketua KPU kemudian bisa membatalkan pemilu yang merupakan pesta dari 270 penduduk Indonesia yang menentukan 270 juta penduduk Indonesia yang menentukan masa depan Indonesia. Itu adalah hanya bagian, walaupun dia KPU itu lembaga yang sangat dibutuhkan gitu, kuat, tapi itu hanya merupakan bagian. Walau bagaimanapun itu kan kerja kelompok, bukan kerja sendiri dari Pak Hasyim Asyari. Kalau seandainya memang terjadi sesuatu, tidak bisa itu kemudian dijadikan alasan untuk menunda pemilu begitu Mas Hersu, karena
masih banyak orang lain yang kompetensinya jauh lebih baik Yes. begitu ya, dan kemudian memiliki rekam jejak yang lebih baik begitu yang bisa menggantikan dia. Nah, kalau seandainya ini adalah operasi dari operasi untuk apa namanya menggagalkan pemilu atau kemudian untuk operasi untuk ini apa menunda pemilu dan sebagainya, saya rasa tidak. Karena kalau seandainya Ibu Hasnaini ini diloloskan ya, toh tidak akan terjadi hal ini saya rasa Iya, iya. terjadi karena mungkin ya itu tadi karena kekecewaan begitu dan ini bertemu dengan orang yang nekat Bu Asri Ya, ya. kebetulan Dan tapi ketemu. yang menarik buat saya adalah ternyata wawancara kemarin itu yang viral kemana-mana itu dilakukan ketika di dalam dia tahanan Iya. di Kejaksaan Agung gitu ya. Iya. Nah, ini juga juga menarik bagaimana mungkin itu kalau kita lihat ada pengacara-pengacara dan ada wartawan juga kelihatan yang hadir di situ ya Mbak ya, yang dari suara-suara tanya jawabnya itu gitu loh. Itu kan kemudian orang juga bertanya-tanya ada apa ini kok bisa dengan leluasa dia di tahanan Kejaksaan Agung diwawancarai secara terbuka semacam itu gitu. Iya, iya. Kalau kita hubungkan Mas Hersu, Kejaksaan Agung, Jaksa Agung ini kita selama ini berasumsi betul ya, banyak orang pengamat dan sebagainya berasumsi bahwa Pak Jaksa Agung ini memiliki kedekatan dengan PDIP, begitu Hmm. kan. Terus kemudian isi dari pernyataan dari Hasna ini kebetulan gitu Ya, 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 itu ya. dia menyatakan akan didesain Ganjar dan Erick Thohir yang menjadi presiden dan wakil presiden nantinya. Jadi semuanya sudah by design. Nah, ini antara kemudian Pak Jaksa Agung dari PDIP, kemudian yang ini adalah kebetulan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir, kita Hmm. jadinya kemudian asumsi masyarakat kan Ya, berkembang. Ini ya. kok bisa Pak Jaksa Agung meloloskan para pengacara ini, walaupun memang saya tidak tahu ya pastinya seperti apa. Mungkin memang yang namanya ini kan masih tersangka begitu ya, belum belum Hmm. dalam masih tersangka dan kemudian memang memiliki waktu yang diperbolehkan untuk bertemu dengan pengacaranya. Dan Hmm. bisa jadi juga ini adalah kalau Farhad Abbas kan memang pengacaranya. Yang lainnya saya tidak tahu Bang Ahmad Yani dan sebagainya selain menjadi ketua Partai Masyumi yaitu yang sama-sama tidak lolos ke apa ke Verifikasi faktual ya administrasi. dari verifikasi Verifikasi administrasi belum sampai faktual mereka, Mbak. belum sampai baru mereka administrasi ya. Ya, ya. Nah, kalau kalau kasusnya Republik Satu kan dia lolos di administrasi Yes, tapi administrasi ya. tidak lolos di faktual begitu Ya, ya. ya, ya, Nah, ya. mereka kemudian datang dan sebagainya. Apakah ini memang diperbolehkan gitu? Karena kita memang di situ melihat di meja yang lain kalau kita melihat sorot kamera, itu ada juga sekelompok orang lain yang sedang berbicara dan tampaknya kalau kita melihat bisa jadi itu juga tahanan yang memang menerima banyak orang begitu ya di dalam waktu kunjungannya. Karena biasanya Oh, ya, kalau ya. ya kalau kita lihat begitu biasanya uh, one on one gitu ya satu misalnya saya sendiri mengunjungi teman saya itu kan hanya berdua tapi di kelompok meja lain itu juga terlihat berkerumun. Nah bisa jadi juga itu memang diperbolehkan dalam rangka misalnya keluarga kolega misalnya pebisnis dia masih harus mengatur perusahaannya misalnya bahkan dosen gitu biasanya dia masih apa memiliki jadwal bimbingan skripsi sehingga sekaligus 5 mahasiswa datang untuk membimbing skripsi itu memang ada hal-hal seperti itu yang biasanya dapat dilakukan. Nah, dalam hal ini Hasnaini dalam bentuknya seperti apa gitu, Mas? Yes, oke. Ini menarik. Saya kira ini mungkin akan reda sedikit karena ya akhir tahun gitu. Tapi awal tahun ini pasti akan ramai lagi ya kasus ini ya. Saya kira ya. Oke, kita pindah ke. Saya kira ini juga isu yang saya kira juga akan ramai nanti juga setelah akhir tahun soal reshuffle kabinet. Ini kan orang banyak ditunggu-tunggu. Dan Iya. sebenarnya kalau saya baca-baca ini kan pernyataan kalau Pak Jokowi ditanya apakah akan kemungkinan ada reshuffle kabinet, ya mungkin gitu ya Pak Jokowi menjawabnya kayak itu mungkin saja gitu kan. Tapi jadi tidak secara definitif Pak Jokowi menyatakan itu. Tapi kan kemudian yang jadi ramai kan pernyataan dari PDIP yang spesifik itu menyebut dua nama nama menteri. Ini yang menarik itu karena kan Nasdem itu kan ada tiga menteri di situ ya, ada Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, terus Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, dan juga Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan yang kemarin itu sebenarnya yang jadi sasaran tembak itu Menteri Pertanian ya, ribut-ribut Iya. soal stok beras nasional, stok cadangan beras pemerintah ya disebutnya gitu ya. Iya. Nah itu yang ribut-ribut. Tapi kenapa kemudian PDIP menyebut nama dua aja? Kenapa nggak disebut misalnya reshuffle saja gitu? Kenapa alasannya kok karena kinerja dan sebagainya? Ini yang menurut saya juga jadi menarik itu, Mbak.
Iya, saya juga mencermati itu apa yang dikatakan oleh Pak Jarot begitu ya. Hmm, hmm. Dalam hal ini ya partainya dari PDIP dan kok sepertinya pernyataannya itu agak agak berputar-putar gitu Mas Hersu. Jadi dia ingin bahwa ini sejatinya dia ingin mengatakan bahwa Pak Mentan, Pak Yassin Limpo ini tidak kompeten. Artinya kan Hmm. begitu. Pada saat petani sedang panen katanya, tapi terus kemudian melakukan impor. Tapi mungkin pada saat dia mengatakan itu dia menyadari impor itu kan kebijakan dari Menteri Perdagangan ya. Ya, Terus kemudian dia agak memutar lagi begitu ya, bahwa ini datanya yang harus dibenahi. Harusnya data dari Mentan, data dari BPS, data dari hmm. perdagangan harusnya disatukan dan kemudian dan sebagainya begitu. Tapi artinya dalam hal ini kalau soal impor itu jelas-jelas kita sudah mengikuti dari sejak bahkan itu September bahkan November begitu ya makin kencang dan kemudian terjadi pada bulan Desember. Jadi dari sejak bulan November itu September sebetulnya itu kencang sudah berembus ingin impor. Kemudian November itu makin kuat dan terjadi pada bulan Desember. Jadi sebetulnya dan dari beberapa bulan itu selalu terjadi penolakan yang sangat kuat dari Menteri Pertanian Ya, begitu. ya, ya, ya. Jadi tidak ada rekomendasi dari Menteri Pertanian dalam hal ini, bahkan dia terkejut. Loh, kok sudah kemudian diputuskan padahal dia tidak memberikan rekomendasi. Hmm. Nah, jadi kalau pertanyaan dari Pak Jarod itu kenapa saat ini sedang panen tapi kemudian malah justru terjadi impor begitu. Itu justru aneh begitu ya, karena Ya, ya. yang kekeh itu adalah malah justru Menteri Perdagangan dan juga dari Bulog. Kalau Bulog Dan, memang dan sebenarnya kan kita sudah cukup lama mengetahui bahwa memang PDIP itu mendorong keras untuk dilakukan reshuffle kabinet dan itu waktu ya. awalnya yang menyatakan adalah sekjen langsung sekjen PDIP Hasto Kristianto yang waktu itu sinyalnya bahwa ada bendera merah putih yang ada birunya sudah robek gitu, tinggal merah putih dan sebagainya kan itu sebenarnya itu sinyal kepada Nasdem gitu ya. Ya, Jadi tapi ya. saya kira kalau lihat situasinya keinginan untuk melakukan reshuffle terhadap Nasdem yang diinginkan oleh PDIP itu bersesuaian dengan yang dilakukan terhadap Pak Jokowi saya kira karena mungkin kepentingannya berbeda-beda atau bisa saja ketemu. Kalau PDIP ada soal dengan dengan apa kaitannya kalau Pak Jokowi kan ada irisannya dengan Ganjar sementara kalau kalau ini irisannya dengan Anies kan gitu Pak Jokowi juga berkepentingan. Saya kira sebenarnya sekarang yang berkepentingan banget untuk melakukan reshuffle itu Pak Jokowi lah gitu karena desain politiknya Pak Jokowi untuk Pilpres 2024 itu buyar gara-gara yang dilakukan oleh Nasdem dengan mencalonkan Anies Baswedan kan gitu sebenarnya. Tapi kelihatannya dalam hal ini ketemu nih antara kepentingan PDIP dan Pak Jokowi. Jadi eh, hampir dipastikan ya kelihatannya akan terjadi reshuffle kabinet itu. Nah, pertanyaannya apakah ya, dari tiga itu hanya dua seperti yang disampaikan oleh PDIP atau tiga-tiganya gitu dan saya melihat cukup menarik kalau kemudian kenapa yang diusulkan kok cuma dua, kok masih disisakan satu, Johnny G. Plate. Nah kan kan lo kalau tetap disisakan satu kan berarti Nasdem tetap dalam koalisi pemerintahan dan ini membuat langkah Nasdem juga jadi ambigu gitu ya dia seperti sekarang ini gitu. Iya betul dan kenapa Pak Joni G Plate yang disisakan gitu? Hmm. Kenapa bukan Pak Yassin Limpo begitu yang Hmm. disisakan ataukah Ibu Siti Nurbaya yang disisakan begitu kan Mas Hersu? Nah Hmm. ini kalau saya lihat sih ada kemungkinan ini ada hubungannya dengan Pak Joni G Plate yang berasal dari NTT begitu karena Hmm. memang NTT sangat kuat. Pak Jokowi kan Hmm. sangat kuat di sana Hmm. begitu ya. Dan itu representasi ya satu-satunya representasi di kabinet ya Pak ya. Iya, satu-satunya representasi NTT di kabinet dan pada waktu terpilih Pak Joni G Plate ini begitu ramai gitu media di daerah NTT sendiri memberitakan dan mereka juga bangga ya wajar mereka bangga. Sebelumnya memang Victor Laiskodat yaitu gubernur NTT yang disasar oleh Pak Jokowi begitu yang dituju begitu ya. Tapi kan dia baru terpilih tahun 2018, Pak Jokowi terpilih 2019 jadi baru 1 tahun mengabdi dan kemudian saya menemukan juga ceceran dari berita lama begitu yang mengatakan bahwa masyarakat NTT menolak. Jadi ketika itu sebelum diumumkan di Jakarta, memang sudah dilamar ceritanya. Jadi dari Humas NTT sudah diwawancara wartawan gitu sudah mengumumkan bahwa ya sudah 2 kali pada waktu itu Pak Jokowi ke NTT dan kemudian menyatakan gitu dan kemudian berikutnya Pak Jokowi ada kunjungan lagi ke NTT itu dan kemudian yang pertama di Labuan Bajo yang keduanya itu ke NTT lagi dan dikatakan lagi begitu agar bersiap-siap untuk menjadi masuk ke menteri di kabinet Pak Jokowi kepada Victor Laiskodat. Nah, itu yang kemudian berembus rame di media dan
masyarakatnya menolak, warganya menolak, tidak mau begitu, gubernurnya diganti begitu. Dan kemudian akhirnya dari Nasdem pun juga mengatakan pada waktu itu mereka sudah memberikan sinyal positif, silakan kalau Leskodat akan menjadi menterinya Pak Jokowi begitu. Dan jadi J Plate ini sebenarnya second person gitu ya, setelah Bukan priority ya tadinya ya. bukan priority karena waktu itu dia menjadi anggota DPR kan, jadi posisinya menjadi di legislatif begitu. Tapi kemudian ketika ada penggantinya, kenapa Pak Jokowi tetap memilih orang NTT lagi? Ya karena memang ini representasi dari NTT begitu. Kalau saya rasa demikian. Kalau Leskodat tidak mau karena profesionalitasnya, misalnya Leskodat diambil karena profesionalismenya. Artinya kalau seandainya dia tidak mau, akan diambil orang lain yang tidak mesti orang NTT, tapi profesionalismenya setara. Tapi dalam hal ini tetap diambil orang NTT, artinya berarti memang harus ada representasi dari sana. Jadi sekarang kalau satu-satunya Pak Joni G. Plate ada di kabinet, mungkin ya sayang sekali mungkin ya itu Ya, dari ya. Nasdem Oke, gitu. bisa jadi juga PDIP berkepentingan kan ini daerah PDIP Ya, juga ya betul, kalau betul. kita melukai perasaan masyarakat NTT itu dampaknya terhadap PDIP juga bisa buruk. Oke, Hmm. ini beberapa isu di akhir tahun gitu ya. Hmm. Sekali lagi ini kita ngobrolnya juga dengan santai, jangan terlalu serius banget ya karena akhir tahun kita tahu bahwa Anda sedang menikmati liburan. Jadi sekali lagi yang Mbak kita ucapkan selamat berlibur, tapi tetap seperti biasa kami akan terus update dari Senin sampai Jumat dalam perbincangan membaca berita di balik berita off the record bersama saya Sebenarnya Arif dan rekan saya Mbak Agi. Kami amit mundur ya Mbak Agi. Ya, iya, dan tetap hati-hati dalam perjalanan Anda, berbahagia bersama keluarga. Salam 0%. Salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasnaini, surat pernyataan klarifikasi mengenai video saya yang beredar kemarin. Saya Hasnaini hari ini Jakarta Minggu 11 Desember 2022. Melalui surat ini saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada Ketua KPU Hasyim Asyari beserta jajarannya, serta melalui surat ini saya menyatakan dan mengklarifikasi bahwa video yang beredar yang menyatakan bahwa saya telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari, maka saya nyatakan bahwa hal itu tidak benar. Perkataan itu saya katakan karena kekesalan saya dan kehilapan saya. Akibat saat ini saya sedang mengalami sakit depresi. 2. Bahwa pada faktanya hubungan saya yang ada selama ini antara dengan Ketua KPU RI Hasyim Asyari adalah hubungan yang bersifat profesional saja dan tidak lebih dari itu. Yang ketiga, bahwa saya memastikan jika di kemudian hari terjadi lagi kejadian serupa yang dilakukan oleh pihak manapun, saya nyatakan hal itu tidak benar. Demikian surat pernyataan ini dan klarifikasi ini saya buat agar diketahui seluruh pihak yang terkait dalam hal ini, serta saya tanda tanganin secara sadar dan tidak sedang berada di bawah tekanan dan pihak manapun. Terima kasih, saya Hasnaini.